Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Desulah, dengar suara gembala. Sebuah acara dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Efrata Wiyung, Surabaya, yang di setiap hari Selasa, di setiap minggunya, selalu ditayang. Saya percaya semua jemaat yang mengikuti Desulah pasti diberkati, baik keluarganya, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, anak-anak, bahkan cucu-cucunya, bahkan studi dari anak cucunya, pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari Minggu kemarin saya sudah berkhotbah dengan judul Berjuang Sampai Akhir. Nah, untuk saat ini dalam acara Desulah, saya akan menyampaikan suatu materi dengan judul lebih kurang sama maknanya, hanya saja dalam ungkapan yang berbeda. Kalau hari Minggu temanya berjuang sampai akhir. Nah, untuk saat ini tema yang saya berikan, jangan menyerah. Puji Tuhan. Sehubungan dengan tema jangan menyerah, saya akan mengangkat sebuah materi yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita mau baca, waktunya habis di sini. Jadi saya mau sampaikan saja jalan ceritanya ya. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, itu mengisahkan atau menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya, ya, seorang perempuan Kanaan yang percaya. Di dalam cerita ini, wanita Kanaan ini mendatangi Yesus sehubungan dengan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi itulah dasar kedatangan wanita Kanaan ini kepada Yesus. Anaknya sedang kerasukan setan. Di dalam cerita ini dikatakan bahwa saat wanita ini berseru memanggil nama Yesus, memohon belas kasihan dan memohon pertolongan, maka yang tertulis secara jelas di Alkitab adalah Yesus tidak memperhatikan, Yesus tidak menggubris, atau katakan saja Yesus cuek. Lebih lagi kita pakai bahasa, Yesus seakan acuh dengan wanita yang sedang berseru memanggil namanya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia melihat sikap Yesus tidak seperti yang dia harapkan? Nah, saya punya keyakinan bahwa sebelum wanita ini mendatangi Yesus, sudah ada orang lain yang menceritakan tentang Yesus kepadanya. Paling tidak, orang berkata bahwa Yesus itu satu pribadi yang penuh kasih, penuh perhatian, punya kepedulian terhadap orang lain. Maka bisa saja itu yang terlebih dahulu didengar oleh wanita Kanaan ini. Sehingga inilah yang mendorong dia untuk mendatangi Yesus. Tetapi apa yang dia jumpai? Apa yang menjadi realita ketika pada akhirnya wanita ini sedang berada dekat Yesus? Dia berseru memanggil Yesus, memohon belas kasihan, dan dia menceritakan tentang kondisi kesehatan daripada anaknya. Tetapi Alkitab mencatat Yesus sama sekali tidak memberi respon. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika wanita ini terus berseru memanggil nama Yesus dan memohon belas kasihan, murid-murid justru pada waktu itu melarang wanita ini berteriak. Sehingga akhirnya mereka mendatangi Yesus, para murid. Ya, bisa saja saya katakan mereka berbisik kepada Yesus dengan
perintah begini dari para murid. Usirlah wanita ini. Usir perempuan ini. Ya, istilahnya mereka menjadi terganggu. Kalau kita pakai bahasa, mereka berisik. Ya, wanita ini mengganggu rasanya kenyamanan mereka bersama-sama dengan Yesus ketika itu. Nah, saudara, kita melihat kembali bagaimana sikap wanita Kanaan ini setelah Yesus diam, tidak merespon, dan hal kedua yang dia jumpai, bagaimana para murid justru meminta Yesus untuk mengusir dia. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Apakah dia menjadi tersinggung? Apakah dia putus asa? Apakah dia meninggalkan Yesus? Ternyata tidak. Dia terus saja berteriak. Nah, ketika wanita ini berteriak, ada tanggapan dari Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan, saya katakan ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya, ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Bukan untuk kamu, kira-kira begitu maksudnya ya. Hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Nah, kembali saya katakan, apakah wanita ini, katakan saja, terpukul, lalu dia merasa tersinggung, dan dia putus asa? Ternyata tidak. Terus saja wanita ini dia berseru dan dia memohon belas kasihan kepada Yesus. Dan Yesus kembali mengungkapkan sesuatu hal ya untuk kedua kali. Kalau pertama tadi Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Tetapi ketika wanita ini terus berseru, Yesus berkata begini, "Tidak patut mengambil roti untuk anak dan dilempar kepada anjing." Saudara, ini merupakan satu pukulan yang berat sebetulnya. Kalau tadi hanya sikap diam, tidak merespon. Lalu kedua, ketika murid-murid menyuruh dia suruh untuk diusir, ya, supaya Yesus mengusir wanita ini. Dan yang ketiga, Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Dan yang keempat, yang dihadapi dan dialami oleh wanita ini, ketika Yesus berkata, "Tidak patut ambil roti untuk anak dan dilempar pada anjing." Saya katakan ini merupakan satu pukulan yang luar biasa. Atau dengan lain kata, Yesus memposisikan wanita ini sepertinya atau setara dengan seekor anjing. Tapi luar biasa. Kembali kita dapat melihat wanita Kanaan ini. Dia terus saja berseru, memanggil nama Yesus, memohon belas kasihan, sampai akhirnya tidak bisa tidak. Di ayat yang terakhir, 58, Yesus berkata begini, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Dari kisah ini kita bisa melihat sesuatu dari wanita ini. Nah, apakah sesuatu yang saya maksud, yang kita bisa lihat kepada wanita? Wanita ini tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak menyerah dengan tantangan yang berulang kali dia temui. Dia terus berjuang. Nah, itu hubungannya dengan tema pada hari Minggu. Wanita ini dia tidak menyerah, ya. Jangan menyerah, itulah tema kita. Sebuah ilustrasi, ada sekelompok burung elang sedang berterbangan di atas sebuah sungai yang melintas sebuah hutan, ya. Jadi sekelompok burung elang berterbang. Ternyata di bawah itu ada satu sungai yang sedang melintas sebuah hutan, ya. Hutan luas tentunya maksudnya begitu. Nah, apa yang menjadi dasar mereka terbang dengan sekelompok burung ini? Mereka terbang di atas sungai itu. Ternyata mereka sedang memantau ke sungai.
sedang memperhatikan ikan-ikan yang ada di sungai itu. Ya, akhirnya karena burung elang ini punya ketajaman penglihatan, maka dari ketinggian itu mereka bisa melihat ikan-ikan yang ada di dalam air. Ya, akhirnya satu demi satu burung elang menuki ke bawah dan menangkap ikan itu, lalu terbang ke atas dan membawa ikan itu ke sarang daripada burung itu yang ada di atas pohon di sekitar sungai itu. Setelah itu, dia menukik lagi, dia ambil lagi ikan, dibawa lagi ke sarangnya. Singkatnya, akhirnya di sebuah sarang itu terdapat banyak ikan. Nah, apa yang terjadi dengan ikan-ikan ini? Mereka masih tetap hidup dan mereka tahu tentang nasib mereka. Tetapi ikan-ikan ini mereka tetap berusaha. Mereka coba melompat-lompat sementara burung itu tidak ada di sarang. Mereka melompat-lompat berusaha untuk keluar dari sarang itu, ya. Tetapi pada akhirnya burung-burung ini mulai berkata begini, tidak bisa lagi, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Nasib kita sudah berakhir di sini. Jadi satu burung berkata begitu, diikuti oleh burung-burung yang lain. Tetapi ada satu ekor burung. Badannya tidak besar, kecil saja. Yang lain sudah mati. Yang lain menyerah. Yang lain sudah hampir mati. Tapi ada satu burung kecil yang tidak menyerah. Dia terus melompat, terus dia melompat. Dia tidak terpengaruh dengan ikan-ikan yang lain. Ya, ibaratnya seperti kita manusia, saya sudah tidak bisa lagi, saya menyerah. Nah, kira-kira bahasanya ikan begitu. Dan ikan yang satu ini dengar, tahu apa yang dipercakapkan, yang dikatakan oleh ikan satu kepada ikan yang lain. Dan ikan ini dia tidak sepaham, tidak sepakat dengan mereka. Yang ada di hati ikan kecil ini, dia terus berjuang, dia tidak akan menyerah. Dia terus melompat, dan akhirnya pada satu waktu, ada satu lompatan dari ikan ini melewati sarang itu. Maka jatuhlah ikan ini ke sungai yang ada di bawah sarang itu. Yang lain mati, tapi ikan yang satu ini, dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia tidak menyerah. Tema kita, jangan menyerah. Di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, ya, kita banyak mengalami tantangan dalam hidup. Bahkan ada waktu-waktunya di mana kita mengalami satu situasi yang oleh perhitungan kita, rasanya kita tidak bisa keluar dari situasi buruk. Yang kalau kita pakai saja satu kata, persoalan atau masalah. Kita belajar kepada wanita Kanaan ini. Dia tidak menyerah. Dia terus maju, dia terus berjuang. Sampai akhirnya sikap tidak menyerahnya ini membuahkan hasil. Yesus pada akhirnya berkata, "Ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau mau." Dan seketika itu juga persoalannya berakhir melalui disembuhkannya anaknya pada waktu itu. Seekor burung yang tidak menyerah dengan keadaan akhirnya tetap hidup, beroleh peluang dan kesempatan ke depan, ya, bagi seekor ikan yang tadi ini. Karena dia masih hidup, dia punya kesempatan untuk hari-hari yang akan datang untuk melakukan sesuatu, bahkan menikmati sesuatu. Oleh karena itu, mari biar kita mau mengambil sikap hidup sebagai wanita ini. Memang kita sudah berdoa, kita memohon kepada Yesus. Bisa saja ada di antara kita yang hari ini doanya belum dijawab. Tetapi percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang selalu menilai dan memperhitungkan sikap hati kita, yang terus berjuang, yang tidak menyerah, dan tetap tekun menantikan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terbatas hamba mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan ini di hati setiap kami. Bahkan remakan firman Tuhan ini, sehingga kami mau menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar yang setia. Terangkan lebih dalam oleh Roh Kudus, sehingga kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Tidak di dalam nama lain, kami berdoa
mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada Desula yang akan datang. Haleluya.